lelah badan bisa istirahat, lelah pikiran itu yang paling kita percaya diri aja. Tujuan kita, mindset kita, apa yang saya bicarakan anak bisa. Yang sudah digadang-gadang sama Menteri Pendidikan, 7 kebiasaan anak Indonesia hebat ya. Kita mikir gini dulu, worth it nggak sih omelan itu masuk ke otak kita? Ya, usahakan kalau mau hidup produktif jangan terlalu baper, gitu doang udah besok nggak mau lagi, udah usahakan jangan gitu. Halo semuanya, selamat datang di Lawang Sora Patroman, tempat kamu bisa dapetin tips and trik yang bermanfaat. Saya Cika Nur Amara bakal membahas topik yang sering banget dicari orang, yaitu tips and trik sehari-hari. Pernah gak sih kalian ngerasa hari udah berlalu tapi belum ngapa-ngapain? Nah itu tandanya kita butuh strategi untuk mengatur waktu dan energi. Produktivitas itu bukan berarti sibuk terus, tapi bisa memaksimalkan waktu dan energi ke hal-hal yang lebih penting. Sebelumnya, kita akan menampilkan sebuah video dari narasumber kita. Yuk kita saksikan. Jika bicara soal produktivitas, kita mungkin berpikir kalau kita harus seperti mesin, selalu teratur, terjadwal dengan ketat, dan checklist setiap tugas tanpa ada yang terlewat. Tentunya ini sangat ideal sekali, namun kenyataannya tidak begitu. Kita bukanlah mesin dan berpikir kalau jadi produktif itu artinya kita harus seperti mesin malah bisa menghambat diri. Bagaimana jika menjadi produktif itu bukan soal mencari alat yang lebih hebat atau menyusun jadwal yang lebih padat? Bagaimana bila kunci produktif itu adalah memahami emosi kita sendiri? Iya, perasaan seperti rasa bersalah, malu, atau bahkan takut bukanlah gangguan semata. Perasaan itu seringkali merupakan alasan utama kita mengalami jalan buntu ketika bicara soal produktivitas. Nah teman-teman, sekarang kita akan mengundang bintang tamu kita yang akan memberikan informasi sesuai dengan tema hari ini. Kita panggil saja Teteh Yusi Eka. Apa kabar Teh? Alhamdulillah, sehat luar biasa, Allahu Akbar. Gimana nih perjalanan ke sini? Balak belok, terus tadi sempat ada miss ya, karena yang jemputnya Teteh gak kenal, dia gak kenal Teteh. Jadi tapi ya kan karena ada komunikasi jadi kita ketemu. Ya. Banyak yang daftar ini ya ke SMK. Banyak dari depan udah salah parkir. Teteh parkirnya di SMP 5, harusnya masuk ke SMK 1 kayak gitu. Pak Juli. Boleh dong Teteh perkenalan dulu. Hai semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yusi Eka, rumah saya di Pataruman. Saya bekerja di SD 2 Banjar. Saya mempunyai 1 anak. Saya tinggal berdua dengan anak saya. Ya. Nih Teh, saya dengar-dengar Teteh itu anaknya suka ikut pertandingan karate. Gimana sih dukungan dari Teteh biar anak itu bisa percaya diri? Awalnya anak saya bisa terjun ke karate itu karena dia merasa bahwa dia itu kalau di rumah bete, dan kalau dia itu karena sering bete dia tuh sering tantrum, marah-marah, apa ya ibaratnya kalau bahasa zaman sekarang tuh gegelutan. Nah dari situ saya perkenalkan, ini loh nak, ada loh olahraga yang gegelutan kayak gitu. Jadi biar gelutnya teratur, udah aja masuk karate, dan ternyata is okay, dia karate is my passion. Gimana sih bisa membagikan anak itu kan biasanya main HP gitu, terus ada ibadahnya, gimana itu cara ngebilanginnya atau membaginya gitu? Kita sebagai orang tua sistemnya memaksa, karena kalau tidak memaksa arahnya anak nanti kemana? Pagi-pagi wajib bangun pagi, sarapan, ibadah dan sebagainya. Terus sekolah, pulang sekolah diutamakan. Kalau misalnya sekolah agamanya sore, kita ambil les karatenya itu adalah pulang sekolah. Jadikan kegiatan itu sebagai hobi dia. Jadi nantinya dia akan terbiasa dan tidak terpaksa. Jadi bisa terbiasa itu walaupun pertamanya dipaksa, nanti jadi terbiasa. Apa tidak mengganggu ke sekolah itu seperti Tidak, itu? karena dia sudah diajarkan sejak awal
konsekuensinya ketika kamu ingin mengikuti karate, tapi berarti energi kamu, waktu kamu harus bagi-bagi, mana sekolah, mana karate, mana mengerjakan PR, mana sekolah agama. Keren banget sih Teh. Oh iya, dari tim kita sudah menyiapkan pertanyaan-pertanyaan buat Teteh nih, biar orang-orang itu pada tahu gimana sih jadinya produktivitas gitu. Oh, boleh. Tips Kita and triknya. sama-sama belajar aja ya. Iya. Yang pertama itu menurut Teteh, kenapa sih pentingnya jadi produktivitas? Menurut saya penting itu karena ada manfaatnya. Ya, ada manfaat pribadi nih, ada untuk karir, untuk pribadi, misal untuk sosial, untuk kesehatan. Untuk pribadi nih, biar tidak kalau kita tidak ada kegiatan, kita di rumah terus, banyak cemas. Terus kita juga meningkatkan kepercayaan diri. Nah, kita kalau banyak ketemu orang, dilatih ketemu orang, dilatih banyak ketemu dengan relasi-relasi, kita akan punya kepercayaan diri. Oh iya, kita ketemu dengan orang ini, ketemu dengan orang ini. Terus kalau manfaat di karir, kalau kita punya produktivitas, berarti kan kegiatan kita ibaratnya banyak tuh. Karir kita juga ikut naik lah ibaratnya. Gimana biar bisa percaya diri gitu dari situ gitu Teh? Untuk meningkatkan kepercayaan diri, kita tanamkan dulu tujuan kita mau apa. Misal nih, tujuan saya adalah mengajar. Tujuan saya adalah membuat si anak itu mengerti atas pemahaman yang akan saya berikan kepada dia di kelas. Kita percaya diri aja. Tujuan kita, mindset kita, apa yang saya bicarakan, anak bisa. Jadi nanti kita percaya diri. Bagaimana si anak mau bisa kalau kita pun sebagai pengajar tidak percaya diri. Jadi mindset pertamanya tuh kita bisa, kita harus percaya diri. Apa yang ada, pikirannya positif. Kalau kita mengajarkan pertambahan 1 + 1 sama dengan 2, anak harus paham 1 + 1 sama dengan 2. Anak pasti paham, anak pasti paham. Jadi nanti kitanya harus percaya diri, kitanya harus tahu tujuannya itu apa dulu. Dari murid-murid itu kan biasanya ada yang gak mau belajar atau gitu, suka ngelawan gitu. Gimana itu Teh cara mengatasinya? Kita lakukan pendekatan. Kenapa kamu di sekolah tidur? Tahunya tuh di rumahnya ternyata dia gadang, bantuin orang tuanya bekerja misalnya. Oh, berarti nanti kita penyelesaiannya kita pendekatan kepada orang tua. Mam, tolong kalau mau mengajarkan anak, mengajak anak bekerja di malam hari, tolong ada waktunya, jangan sampai dia membantu orang tua sampai jam 11 malam, jam 12 malam, besok di sekolah dia tidur. Ya, jadi kita pun sebagai orang tua tidak egois. Kamu harus membantu orang tua. Wah, benar, itu adalah kewajiban. Tapi kita juga kan harus belajar. Nah, gitu. Yang pertanyaan kedua nih Teh, tantangan apa sih yang dilalui Teteh sama produktivitas? Kan pasti Teteh sudah jadi produktivitas ini pasti banyak banget kan tantangannya. Nah, itu tantangannya apa aja gitu? Yang sering terjadi itu karena hidupnya seorang produktivitas itu banyak, pikiran tuh banyak bercabang. Jadi cepat kelelahan. Itu yang paling Teteh rasakan, itu adalah kelelahan. Karena mungkin tidak kalau lelah itu kan kita karena banyak nih, lelah badan bisa istirahat, lelah pikiran itu yang paling sering Teteh rasakan kalau menjadi seorang produktivitas. Jadi nomor satunya sih kelelahan dan hilangnya fokus. Nih, seorang produktivitas itu ambisinya besar. Jadi dia tuh semua pekerjaan pengen selesai hari ini. Nah, itu fokusnya kadang A dulu apa B dulu ya. Tapi kalau A dulu nanti B gini. Kalau B dulu ini gini. Nah, itu kan si ambisiusnya tuh pengen semua selesai hari ini misal. Nah, itu karena kurang fokus, kelelahan seperti itu, atau gangguan-gangguan dari pinggir-pinggirnya yang tidak ada dalam rencana. Gimana sih cara mengatasi kelelahannya itu? Kan biasanya kalau orang-orang bisa, udahlah nanti aja gitu, udah lagi capek-capeknya gitu. Kalau kelelahan, Teteh tuh biasanya ini mah yang standar-standar aja. Kalau selalu membawa air minum di tumbler, itu nomor 1 ya. Harusnya kita selalu bawa air minum. Jangan sampai lagi ngomong, lagi kegiatan nggak selalu ada minum dong. Ya, nggak selalu. Tapi kalau kita udah persiapan dari rumah, semuanya udah prepare, nah kita enak tuh tinggal minum. Atau kalau gini, ada susunan dalam suatu kegiatan. Misal kita kerja 25 menit, yang 5 menit usahakan istirahat. Ketika 25 menit itu
kerja terus. Untuk kerja yang selanjutnya 25 menit selanjutnya itu tidak akan fokus. Jadi dari 25 menit usahakan 5 menitnya itu istirahat. Entah itu minum atau sekedar bermusik misal, atau makan makanan favorit. Iya nggak? Iya. Jadi dari sekian banyak kegiatan sisihkan untuk istirahat. Entah itu sambil ibadah, entah itu sambil makan siang atau apa. Karena tubuh kita pun punya batasan, tidak selalu kerja terus. Kalau pertanyaan ketiga nih Teh, menurut Teteh apa sih kebiasaan Teteh di pagi hari gitu? Misalnya apa gitu? Ini yang paling mendasar sekali yang sudah digadang-gadang sama Menteri Pendidikan, 7 kebiasaan anak Indonesia hebat. Ya, di antaranya ada bangun pagi, itu yang paling utama. Adalah bangun pagi. Karena dengan bangun pagi, selain otak masih fresh, selain kita juga bisa merencanakan semua nanti siang kita mau ngapain ya, itu adalah di pagi hari. Selain itu, sempatkan olahraga untuk meregangkan otot-otot kita. Misal kemarin udah capek banget nih, misal Neng Cika kemarin udah capek banget, usahakan besok bangun pagi kita olahraga sedikit, mau skipping, mau pokoknya apa aja yang bisa dilakukan di rumah, bisa sambil sambil bermusik apa dan sebagainya. Nah setelah itu kita harus sarapan, butuh tenaga kan untuk berpikir. Nah itu ya, sarapan, bangun pagi olahraga, sarapan itu kayaknya yang harus banget ya, setiap pagi itu wajib deh kayaknya. Gimana kalau misalnya pagi-pagi kan kebanyakan orang jajan gitu di luar daripada sarapan makan nasi gitu? Jajannya apa dulu? Tapi Misalnya kalau pedas-pedas? ya, nggak bisa. Karena saya mungkin yang lain juga kalau punya riwayat lambung atau kayak gimana, belum makan nasi, belum apa-apa udah makan pedas, nantinya kan kedepannya takut meleset. Tapi kalau orang yang udah biasa hidup produktivitas, dia akan mikir gak boleh makan pedas, nanti di tengah-tengah kerjaan mules nih, itu juga akan mengganggu sekali. Jadi seorang produktivitas tuh pikirannya juga tidak akan mentang-mentang kita mau berangkat kerja, kita belum makan, di tengah jalan ada yang jualan rujak, walaupun pagi, beli dulu deh, yang penting makan. Tapi itu tidak ada di pikiran seorang yang kerjanya produktivitas. Dia akan mikir sebelum beli gitu ibaratnya, ya. Karena kan itu salah satu faktor sukses enggak nih tujuan hari ini gitu. Kalau kitanya mules, emang mau sukses, boro-boro mau kerja rebahan meureun tuh. Nah, daripada ngomong terus nih Teh, pasti ini kan tenggorokan kering nih. Nah, kita minum dulu biar ngerelaks dulu kayak gitu. Boleh. Makasih ya. Gimana, mau ngobrol dulu apa mau lanjut pertanyaan? Terserah sih. Mau nanya apa? Lanjut aja ya. Iya boleh. Kan kita biasanya ke acara-acara penting gitu di luar. Tumben banget kita bisa ketemu di podcast Senang ini. banget. Teteh juga terima kasih semuanya. Seru banget ketemu di podcast Lawang Suara Patroman. Nanti kalau ketemu di acara-acara lain, oh iya ini teteh-teteh yang waktu itu podcast ya. Saya juga bukan sebagai narasumbernya, bukan. Karena basicnya di guru, paling sedikit-sedikit di kesenian. Lanjut ke pertanyaan Teh. Boleh? Bagaimana cara mengatur waktu agar tetap jadi produktif? Fokus, nomor 1 fokus. Cara mengatur waktu biar kita tetap produktif di setiap hari. Yang pertama itu fokus. Ketika bangun pagi tadi yang setelah disebutkan, hari ini fokus kita itu apa? Ya, fokus kita misal nih, Teteh udah pasti dari jam 1, dari jam 7 sampai jam 2 fokusnya adalah mengajar. Setelah itu ada les nari, ada nganter anak karate, ada nganter anak sekolah agama. Itu harus sesuai, ibaratnya sudah direncanakan sepagi mungkin atau dari kemarin, dari semalam. Tapi jangan lupa juga kita harus memikirkan gimana ya kalau nanti misalnya tidak sesuai dengan rencana. Yang pasti kita udah fokus dulu. Hari ini jam segini ada acara, misal jam 2 pulang sekolah, jam 3 ada nari. Terus tiba-tiba nih teman ngajak misal makan yuk jam 3. Tapi kan kita udah punya planning nih.
kita udah punya planner dan kita udah planning jam 3 kan saya ada les nari. Itu bandingkan dulu yang pentingnya yang mana. Nah, kayak gitu. Tidak selalu sesuai dengan rencana, tapi kita ketika berbarengan berbentrokan dengan dua kegiatan, kita pikirkan dulu yang mana nih yang penting. Nah, kalau misalnya teman cuma ngajak makan, besok bisa. Tapi aku kan udah janji nih mau ngeles nari. Berarti kita ngeles nari dulu. Keren gitu banget sih Teh. Nah, lanjut ke pertanyaan yang terakhir Teh. Cara menghindari omongan-omongan orang yang bikin Teteh down gitu gimana sih? Ini sih yang paling santer ya. Udah mah kita teh capek-capek kerja diomongkeun. Ya. Nah, aku sih lebih memilih tempat kerja yang lebih tenang. Tempat kerja yang lebih tenang, lingkungan beserta orang-orang yang mendukung. Kalau kita kerja sesuatu apa yang kita kerjakan pasti akan ada tantangannya. Entah itu dari pinggir, dari kanan, dari kiri. Tapi kan kita tidak bisa menghindari. Kita harus tetap menghadapi dia. Kita harus tetap wayahna nih. Kita akan bertemu dengan sesuatu tantangan seperti itu. Tapi kan kembali kepada diri kita, bagaimana cara kita menghadapinya. Kalau Teteh sih lebih ke kalau tempat kerjanya enak, itu kayaknya akan lebih menunjang. Nah, jadi Teteh tuh enaknya tuh lingkungan dulu, orang-orangnya dulu, kayak gitu. Orang-orangnya enak kan, kita juga jadi enak kerjanya. Manajemen waktunya kayak gimana, kayak gitu bukan? Terus? Kalau misalnya omongannya bikin kita sakit hati gini Teh, terus Teteh gimana sih? Gimana gitu? Hindari. Oh. Nah, misal kita udah punya nih kritik saran itu pasti terjadi dalam satu kegiatan. Ada yang kritik, ada yang saran. Tapi kita boleh loh mendengar boleh, tapi jangan terlalu sampai misal Neng Cika punya kegiatan. Tiba-tiba nih ada yang komentar duas yang bikin wah kayak gini. Sakit ya? Udah capek-capek kita acara, ternyata kita cuma dapatnya omelan-omelan dari siapapun. Kita mikir gini dulu, worth it nggak sih omelan itu masuk ke otak kita? Enak gak sih didengar? Kalau misalnya dia cuma merekanya bisa ngomong doang, ya udah deh, aku maafin tapi aku nggak mau lagi dengar kayak gitu misalnya. Udahlah, gak apa-apa, kan itu hak mereka. Tapi hak kita juga untuk tidak begitu masuk ke hati. Udah deh, nggak apa-apa, hak mereka ngomong, hak kita juga untuk tidak selalu mendengarkan. Kalau kritik dan saran itu harus yang membangun ya. Nah, kita juga jangan egois. Sekiranya saran itu baik, kenapa tidak? Sekiranya saran itu lo akan membangun produktivitas kita semakin tinggi, kenapa tidak kita ambil? Tapi kalau misalnya ada kritik yang bikin deg banget di hati, usahakan kalau mau hidup produktif jangan terlalu baper. Gitu doang udah besok nggak mau lagi. Udah, usahakan jangan gitu. Ibaratnya mengalahlah sampai tidak ada orang yang bisa mengalahkan. Kalau misalnya kan orang-orang tuh bisa kamu dimaafin tapi omongan kamu nggak dilupain di aku gitu. Apa Teteh sebaliknya nih gitu? Kalau Teteh tidak setuju karena memaafkan adalah kewajiban. Tidak memaafkan berarti kamu akan menutup rezeki, katanya seperti itu ya. Tapi ya udah deh, udah aja kita maafkan, tapi kita hindari orangnya. Jadi kan kalau kita hindari orangnya, kita tidak akan mendengar orang itu. Bukan menghindari tapi kita sambil benci dan tidak memaafkan, tapi kita sudah memaafkan, tapi kayaknya aku nggak cocok deh sama ini, main sama ini gitu misalnya. Tapi tidak berarti kita jadi musuhan, tidak. Tapi kalau misalnya jangan terlalu jangan terlalu show on sama dia terus, enggak. Karena kita udah pernah sekali ternyata dia seperti itu. Udah deh, mending kita cari alternatif lain. Bukan berarti dimusuhin, bukan berarti dimusuhin, tapi ya kita juga pilih-pilih, nggak apa-apa, hak kita. Dia juga nanti juga akan ngerti sendiri. Kalau misalnya kita tuh udah capek-capek kerja tapi yang kena omongan itu ke anak sendiri gitu gimana? Iya, itu sering sekali. Yang saya canangkannya itu ke diri saya dan ke anak saya. Sugestinya baik, anak pun ikut baik. Misal anak saya tuh anak Teteh ya, kan ikut karate. Nah itu anak Teteh kalau ada saja, walaupun anak Teteh selalu latihan rajin,
suatu saat ya medali emas, pasti ada yang kritik-kritik ya. Mereka kan nggak tahu prosesnya kayak seperti apa. Jadi udah aja biarin, kita mah maju terus demi masa depan kita. Ya. Oke Teh, makasih banget ya Teh sama-sama. sudah memberikan tips and trick gitu. Ya, semoga bermanfaat buat Neng Cika dan semuanya. Amin. Yang lebih muda, kalau saya belajarnya dari pengalaman. Kalau Neng Cika kan nanti akan bertemu dengan tantangan lebih. Yang penting kita fokus, tujuan kita apa dulu, ya. Makasih banget ya Teh udah sempetin juga ke Lawang Suara Patroman ini. Terima kasih banget ya Teh udah jawab pertanyaan-pertanyaan kita dari tim kita. Semoga jawaban-jawaban Teteh bermanfaat bagi orang-orang di luar sana gitu. Iya. Semoga bisa diterapin juga. Ya, semoga kita juga ketemu lagi di lain kesempatan ya. Kita ke penutupan aja. Terima kasih sudah dengerin Lawang Suara Patroman. Kunci produktivitas itu bukan berarti kerja terus-menerus, tapi kerja cerdas. Mulai dari kebiasaan kecil dan konsisten. Kalau kalian punya tips versi kamu, yuk share ke kita. Jangan lupa di like, komen, dan subscribe biar gak ketinggalan episode-episode selanjutnya. Terima kasih, bye-bye, tetap produktif ya.